Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi Tarigan Catur Channel. Kali ini admin Tarigan Catur akan menampilkan ya partai catur menarik dari turnamen Sunway Sitges International Chess Festival 2021 antara International Master Indonesia yaitu Muhammad Irfan dengan rating FIDE 2356 dan menggunakan catur buah putih menghadapi perlawanan dari Grandmaster kuat asal India ya, yaitu Seturaman SP dengan rating FIDE 2613. Karena rating FIDE-nya di atas 2600, dia layak disebut sebagai salah satu pecatur super grandmaster ya. Oke, kita langsung saja masuk ke permainan. Di sini IM Ervan memulai permainan dengan pion E4 dan dijawab pion C5 oleh Grandmaster Seturaman SP. Kuda F3 dan pion D6, pembukaan sisi lainnya ya. Pion menuju petak D4 mengajak pertukaran pion di petak pusat, dan kalau seperti ini hampir selalu diterima ya ajakan pertukaran pionnya. Ya, pion pukul pion di petak D4 dan kuda pukul pion di petak D4. Kuda F6 mengancam pion putih, dan untuk melindunginya kuda C3. Pion menuju petak A6 membatasi ya agar kedua kuda putih dan gajah putih tidak bisa merangsek ke petak bagus yaitu petak B5. Gajah E3 dan pion E5 mengancam kuda dan kuda pindah ke petak B3. Gajah E7 dan pion menuju H3. Pion H6 dan pion F4. Di sini manuver agresif dari IM Muhammad Irfan ya. Tujuannya adalah untuk langsung menyerang ke pertahanan set raja dari hitam. Kuda D7 dan menteri ke F3 sedang menyusun kekuatan untuk menyerang ke pertahanan set raja dari hitam oleh IM Irfan. Pion B5. Nah, karena di sini putih membuka pertahanan set rajanya, otomatis kemungkinan besar dia akan melakukan rokade panjang. Oleh karena itu, hitam akan melakukan atau menggempur serangan juga ke pertahanan sayap menteri dari putih. Jadi permainan ini akan menarik karena akan terjadi serangan dari masing-masing sisi sayap ya. Rokade panjang oleh putih dan gajah B7 mengancam menteri putih secara tidak langsung ya, karena di petak diagonal A8 hingga menuju petak H1 ya. Raja pindah ke petak B1 dan menteri C7. Pion ke G4 dan pion B4 mengancam kuda. Kuda pindah ke petak D5. Kuda pukul kuda di petak D5 dan pion pukul kuda di petak D5. Kuda F6 dan gajah menuju G2. Pion E4 ini langkah bagus ya. Tujuan dari hitam jelas agar bisa mendapatkan pion putih ini secara gratis. Makanya ditutup penjagaan dari menteri dan gajah putih. Menteri harus pindah ke petak E2 dan rokade panjang atau maksudnya rokade pendek oleh hitam. Gajah mundur ke petak C1 dan benteng E8. Kuda D2 dan kuda pukul D5. Kuda pukul pion di petak E4 dan benteng B8. Menteri menuju D3 dan kuda skak di petak C3. Dan di sini putih berani untuk memakan kudanya dengan pion pukul kuda di petak C3. Sebenarnya menurut analisa komputer langkah ini fine-fine saja ya untuk mendapatkan keunggulan buah. Tetapi ternyata langkah ini menjadi titik pusat dari konflik dalam permainan ini ya. Kita lihat ke depannya. Pion pukul pion di petak C3 otomatis pertahanan sayap raja atau sayap menteri dari putih yang ditempati oleh raja putih menjadi terancam, apalagi di sini benteng hitam memiliki ancaman secara tidak langsung terhadap raja putih. Di sini sangat sulit sebenarnya posisi bagi putih. Dan di sini jelas raja pindah ke petak A1. Walaupun unggul perwira dari putih, jelas putih tidak akan nyaman bermain sampai babak akhir.
gajah pukul kuda di petak E4, dan gajah pukul gajah di petak E4. Menteri menuju petak B6 dan gajah menuju A3. Karena jika gajah tidak pindah, maka ada ancaman skakmat ya di petak B1. Gajah A3 dan menteri menuju A5. Di sini putih lagi-lagi mendapatkan keunggulan satu pion. Gajah pukul pion karena di sini jika memaksakan benteng menuju petak B2 untuk skakmat tidak bisa ya. Cukup seperti ini, masalah sudah selesai bagi IM Ervan. Oleh karena itu di sini balasannya adalah jelas gajah pukul gajah, menteri pukul gajah, dan benteng menuju petak D8. Jadi di sini walaupun kalah perwira, tetapi putih akan mencoba habis-habisan untuk terus bertahan ya, karena posisinya kalah. Di sini Raja Putih berada dalam posisi yang terdesak. Jadi walaupun unggul perwira, tetap kesulitan di dalam permainan ini ya sampai langkah-langkah berikutnya. Menteri menuju petak C6 dan benteng C8. Menteri B7 dan benteng C7. Menteri mundur ke petak B3 dan benteng pukul gajah di E4. Akhirnya tinggal kalah satu pion saja oleh hitam ya. Oke, kita lanjut. Benteng menuju petak D5 mengancam menteri dan menteri ke B4. Pion F5 dan pion A5. Benteng D3 dan raja H7. Benteng D1 dan menteri E7. Menteri D5 tampaknya di dalam beberapa langkah yang terjadi tadi, kedua pemain terus melakukan langkah yang dipertanyakan analisa komputer ya. Walaupun dipertanyakannya adalah tanda tanya 1, artinya langkah itu tidak cukup baik tapi tidak buruk lah, istilahnya tidak buruk-buruk amat lah. Benteng E2 dan menteri B3. Pion A4 ini cukup bagus sebenarnya agar nanti hitam bisa menyerang melalui sisi atau lajur A untuk menyerang ke pertahanan dari putih. Terpaksa ya menteri pukul pion dan benteng A7. Menteri menuju B3 dan benteng B7. Menteri pukul pion dan benteng ancam menteri lagi. Menteri A3 mengajak pertukaran menteri yang jelas ditolak, karena jika menteri pukul menteri maka selesailah ancaman dari hitam. Menteri E4 dan pion C3. Benteng B7 dan benteng menuju D8. Menteri C6 dan benteng D4. Benteng A7 dan menteri menuju petak B3. Benteng pukul pion di petak A2 dengan tempo skak. Raja pindah ke petak B1. Dan coba teman-teman tebak satu langkah terakhir apa yang dilakukan oleh Grandmaster Seturaman yang membuat International Master Muhammad Ervan memutuskan untuk menyerah. Ya, langkah itu adalah dengan menteri pindah ke petak G2 dan tepat di posisi seperti ini, IM Ervan memutuskan untuk menyerah. Karena jika dilanjutkan memang sudah tidak ada lagi langkah terbaik yang bisa dilakukan ya. Mungkin langkah terbaiknya cuma ini. Benteng menutup misalkan, terpaksa ini ya, jelas ya, dengan benteng pukul dan benteng pukul, menteri pukul benteng, dan sini hitam mendapatkan keunggulan 1 perwira ya, dan jelas pasti menang di dalam permainan ini. Jadi memang sudah sangat sulit bagi IM Ervan. Atau kalau misalnya di sini hanya pasrah saja ya, maka tinggal nantinya benteng hitam ini bisa skakmat ya. Kalau benteng putih ini tidak maju, tujuannya adalah benteng hitam ini skakmat di petak A1. Jadi
terpilih kena skakmat atau pilih bentengnya hilang. Oleh karena itu, IM Ervan memutuskan untuk menyerah. Oke, menurut admin Tarigan Catur, video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.